Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, Allahumma salli wa sallim, wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi, wa istanna bi sunnatihi ila yumin alqahu amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, Mas Wahyu dan teman-teman semua, di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat malu bagi lisan ini untuk tidak berhamdallah kepadanya, sehingga mari kita terus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah kepada Allah yang selalu memberikan kepada kita nikmat yang tidak pernah terputus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Tatkala kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan terus menambahkan kepada kita nikmat itu, baik nikmat kesehatan ataupun nikmat harta dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk kita terus bersalawat kepada baginda mulia sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Allah memberikan kepada kita banyak kebaikan karena salawat tersebut. Nabi kita bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Siapa yang bersalawat kepadaku satu saja, maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat kebaikan. Masya Allah ya teman-teman sekalian, maka kalimat Alhamdulillah dan salawat kepada Nabi jangan pernah terputus daripada lisan kita ini. Sebagaimana pesan Nabi kita juga untuk terus lisan kita basah terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita coba sama-sama mengenal dan belajar tentang salah satu seni keilmuan daripada kedokteran yang ada, yaitu kedokteran dari Arab klasik atau yang sekarang dikenal dengan kedokteran klasik. Ada satu perkataan dan ucapan dari Syekh dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Aku tidak mengetahui ada ilmu yang lebih penting untuk dipelajari oleh seorang muslim, oleh seorang manusia setelah agamanya kecuali tentang kesehatan atau tentang kedokteran itu." Lantas beliau mengatakan, "Namun sayang, 1000 sayang, orang-orang Yahudi telah mendahului kita mempelajari itu semua. Sehingga kedokteran pun datang dari Barat sekarang teman-teman sekalian. Maka mari saya mengajak kepada teman-teman untuk mensyukuri nikmat Allah terhadap tubuh kita ini. Kita jaga dia dengan cara kita mempelajari tentang penyakit atau tentang kesehatan itu sendiri. Patologi ini teman-teman menceritakan tentang proses penyakit. Ya, ada sebuah ungkapan, aku mengetahui tentang sebuah keburukan. Aku mempelajari tentang sebuah penyakit. Aku juga mempelajari tentang proses terjadinya penyakit, baik secara kedokteran dari barat maupun kedokteran dari timur. Untuk apa? Untuk aku berlindung agar aku tidak terjatuh pada kasus itu. Karena siapa yang tidak mempelajari hal itu, maka suatu waktu dia akan masuk dan terjerumus di lubang itu dalam hal kesehatan di penyakit itu. Dalam pepatah bahasa Arabnya, araftu syarra la li syarri. Aku ingin mempelajari sebuah yang dalam tanda kutip keburukan di mata manusia, bukan untuk aku terjatuh di dalamnya. Hanya saja aku ingin litawaqqihi, untuk menghindari hal itu. Dalam hal kesehatan, untuk menghindari agar aku tidak sakit. Kemudian dilanjutkan bahasanya, wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak mengetahui, maka suatu saat dia akan masuk dan terkena akan
hal itu. Maka di Zoom ini insya Allah kita coba sama-sama mempelajari beberapa hal tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit dari sudut pandang kedokteran klasik. Patologi teman-teman secara umum adalah ilmu dan sebuah cabang yang berperan penting dalam diagnosa sebuah penyakit. Ya, sebelum kita masuk ke dalam diagnosa, teman-teman bersihkan dulu ya memorinya agar jangan terpaut dengan aduh diagnosa ini pasti pelajaran yang sangat panjang. Betul, diagnosa adalah salah satu pelajaran yang sangat panjang, namun di kesempatan malam ini kita coba mengambil beberapa poin yang seringkali menyebabkan penyakit pada seseorang. Maka secara umum, patologi ini atau ilmu patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit, kemudian bagaimana seorang praktisi ataupun non-praktisi mempelajari penyakit itu, menganalisanya, bagaimana sih penyakit ini bisa terjadi, apa sih gejala daripada penyakit itu, dan bagaimana cara saya untuk sembuh dari penyakit ini. Karena ingat teman-teman sekalian, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dan masing-masing kita punya gen dari orang tua kita atau dari nenek kita, penyakit yang dia idap. Misalnya nenek punya penyakit diabetes, ayah tidak punya penyakit diabetes, maka kemungkinan kita punya penyakit diabetes. Sehingga di dalam medis kami punya runutan teman-teman dalam poin riwayat penyakit itu dengan ayah, pengkajiannya kepada ayah dan kepada nenek daripada si ayah atau nenek daripada si ibu. Karena pasti ada gen yang turun kepada si anak tersebut. Sehingga eh, perlu memahami dan teman-teman juga perlu membaca. Misalnya saya punya gen dari orang tua saya penyakit hipertensi. Maka teman-teman pelajarilah hipertensi itu seperti apa saja yang harus dihindari, faktor-faktor penyebabnya apa saja, dan apa yang saya lakukan supaya tidak terjadi hipertensi yang lebih berbahaya. Ingat teman-teman sekalian, وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ فِيهِ. Siapa yang tidak mengetahui ataupun tidak mau tahu, dia pasti akan terjatuh di hal yang sama. Tergantung stake-nya nanti. Bisa grade-nya lebih dari orang tuanya atau lebih kurang dari orang tuanya. Namun dia tetap divonis pada hal itu. Dari beberapa guru kita dan dari beberapa sensei memberikan sebuah nasihat tentang sebuah penyakit. Apabila seorang bapak punya penyakit di usia 40 tahun misalnya ya, dia divonis oleh dokter kena penyakit hipertensi misalnya di usia 40 tahun, maka si anak akan terkena di 5 radius. 5 radius artinya antara usia 35 tahun sampai usia 45 tahun, dia kemungkinan besar akan mengidap penyakit yang sama seperti orang tuanya. Tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, namun sunnatullah terhadap hukum sel manusia pasti akan terkena pada waktu yang berdekatan dengan itu. Jikalau pola yang digunakan oleh sang anak mirip dengan pola yang digunakan oleh orang tuanya sebelum ia kena, ya, maka teman-teman harus berhati-hati di sini. Ya, sebenarnya ilmu patologi ini adalah ilmu yang sangat luas. Kita beranjak di poin untuk kita sama-sama pahami bersama bahwa ilmu patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebuah penyakit, menganalisa sebuah penyakit, serta bagaimana penyakit itu bisa terjadi, bagaimana penyakit itu diobati, dan bagaimana penyakit itu harus dihindari. Ini beberapa cabang ilmu patologi yang mungkin teman-teman medis ya, teman-teman kami di medis akan mempelajarinya. Patologi klinik yang arahnya kepada sampel-sampel jaringan dan darah. Patologi anatomi biasanya digunakan oleh rekan-rekan dokter dalam memeriksa spesimen jaringan tubuh pada otopsi. Dan patologi umum ini adalah ilmu patologi yang perlu dipelajari oleh medis dan non-medis.
Yang berhubungan dengan apa? Mempelajari cara suatu penyakit dalam mempengaruhi atau menyebabkan kelainan pada fungsi dan struktur setiap bagian tubuh. Sekali lagi, patologi umum ini perlu dan patut dipelajari oleh setiap orang, baik dari kalangan nakes ataupun non-nakes. Mengapa demikian? Karena seseorang bertanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri. Seseorang bertanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri, dan kalau dia sudah berkeluarga, maka sang ayah bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, terutama pada para laki-laki. Kemudian sang ibu bertanggung jawab terhadap dirinya dan anak-anaknya. Ya, ada sebagian yang mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula lil abna, ya, karena ibu adalah guru dan madrasah pertama bagi seorang anak. Maka si ibu dan ayah harus bisa menjadi dokter, bisa menjadi guru, bisa menjadi segala sesuatu, ya, dengan izin Allah, dan itu semua harus dipelajari. Baik. Sebagai sebuah pendahuluan dan renungan teman-teman sekalian, ya, ya, bahwa di dalam Al-Quran Allah menciptakan penyakit sekaligus penyembuhan terhadap penyakit itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu shifaan." Bahwa setiap penyakit yang ada di muka bumi ini pasti ada obatnya. Ya, pasti ada obatnya. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Namun teman-teman sekalian, Nabi kita mengatakan, فَإِذَا أُصِيبَ الدَّوَاءُ الدَّاء, kalau obat ini tepat mengenai sasarannya, cocok dengan penyakitnya, dosisnya pas dengan penyakitnya, caranya pas dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mafhumul mukhalafah daripada hadis ini, apabila treatmentnya tidak cocok, obatnya tidak pas, waktunya tidak tepat, maka penyakit akan berubah menjadi penyakit yang baru, atau penyakit yang tadi akan lebih parah grade-nya. Maka setiap pengobatan baik timur maupun barat punya fikihnya. Sampai beberapa ulama hadis zaman sekarang mengatakan at-tibbun nabawi adalah pengobatan Nabi, tetapi treatment penggunaannya lahu fiqhun, punya cara pemakaiannya. Misalnya madu, sifatnya apa, kapan digunakan, pada saat seperti apa dipakai. Kurma, kemudian ada celak, ada air zam-zam. Bagaimana cara menggunakannya agar mendapatkan manfaat yang besar di dalam tubuh kita. Maka suatu penyakit dapat dinyatakan sembuh atas izin Allah dengan dua macam pengobatan. Ya. Jadi pengobatan nanti teman-teman tidak hanya kita minum obat atau diterapi oleh sahabat kita, seorang terapis, tetapi dia punya dua konsep dan dasar pengobatan sebagai proses kesembuhan, yaitu mengobati fisik kita dan mengobati psikis kita, spiritual kita. Ya. Dan ini terus terang saja ya, kami di medis biasanya kalau teman-teman baca di Halodoc misalnya, atau di Alodokter, penyebab penyakit asam urat atau penyebab penyakit kolesterol adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor 7-nya stres misalnya. Tetapi secara kedokteran timur, baik itu Arab klasik, Tiongkok, Ayurveda, Korean medicine, Jepang juga sama, itu menjadikan semua psikis nomor 1. Stres, kemudian baru mungkin faktor makanan, faktor lingkungan, pekerjaan, semuanya diawali dengan jiwa dulu.
Psikis itu adalah jiwa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala memasukkan faktor penyebab penyakit itu, tiga faktor utama adalah internal, psikis, dan satunya adalah dari fisik kita. Dan ngapunten teman-teman sekalian, di era kita sekarang ini bisa disimpulkan 98% penyakit itu datang dari psikis. Yang dimana psikis ini bisa dipengaruhi oleh makanan, bisa dipengaruhi oleh teman, oleh pekerjaan, dan semua tentang bidang-bidang kehidupan kita. Ya. Ada satu poin teman-teman ya, ini juga dikutip dalam kitab-kitab At-Tibbun Nabawi, misalnya dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, At-Tibbun Nabawi karya Imam Ibnu Qayyim dan lain sebagainya, bahwa berdasarkan Al-Quran, bahwa penyakit bukan hanya berupa fisik. Poin bahwa penyakit itu teman-teman tidak serta-merta dia datang dari fisik. Ya. Secara akidah ya, pembelajaran fikih misalnya atau hadis, ada juga penyakit non fisik yang tersembunyi ya, disebabkan oleh kotornya keimanan, kemunafikan, keraguan-raguan, dusta, dan tidak amanah. Sebagai saran, kita tidak mungkin bisa menilai hati orang ya, karena seseorang dinilai bil zawahir, seseorang itu dinilai dari rupanya, dari yang kita kenal ya, dari yang kita kenal. Sampai Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, kalau engkau ingin selamat dari penyakit hati, beliau mengatakan, jikalau engkau ingin selamat dari penyakit hati, maka pastikan orang yang engkau temui itu baik. Kalau memang dia orang baik, meskipun orang-orang mengatakan dia buruk. Dan pastikan orang itu buruk karena memang dia orang buruk di hadapanmu, meskipun orang-orang mengatakan dia orang baik. Ya, itu untuk menjaga ketenangan daripada jiwa kita, teman-teman sekalian. Karena lisan kita berhubungan dengan jantung. Salah sedikit berucap, jantung kita menjadi kacau. Saya ulangi lagi teman-teman, lidah kita berhubungan dengan jantung. Sedikit saja lidah kita berburuk, mengatakan hal-hal yang tidak baik, pasti berefek kepada jantung. Ya, pasti berefek kepada jantung. Ya, maka kita perlu hati-hati di dalam menjaga lisan kita. Baik, ini ada yang mungkin kepencet ya, nanti bisa dihapus kembali. Baik, ada sebuah penelitian teman-teman yang dilakukan oleh Marius Locus, Yusuf Saad, dan lain-lain dalam sebuah tulisan paper yang berjudul Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith, bahwa penyakit itu dibagi menjadi dua sumbu. Nah, mungkin teman-teman akan berpikir, kita tidak berbicara tentang patologi medis ya. Betul, kita sekarang mengkorek-korek tentang patologi dari sisi kedokteran timur, yang tidak jauh-jauh dari diri kita sendiri dan agama yang kita pegang. Sang peneliti mengatakan bahwa penyakit itu, teman-teman, disumbukan melalui dua hal. Dan ini juga disebutkan dalam kitab-kitab klasik, ya, dalam kedokteran Arab, ya, dalam Tibbun Nabawi. Ada penyakit fisik. Penyakit fisik itu jelas bisa kita lihat, jelas bisa kita rasakan, dan bisa kita sentuh, seperti sakit perut, abdominal pain, mencret, diarea, ya, ini bahasa medisnya, bahasa Inggrisnya, demam, fever, dan penyakit kusta misalnya, penyakit-penyakit leprosi, ya, atau penyakit yang menyerang kulit. Sedangkan penyakit mental itu ada rasa takut, insecure, khawatir, putus asa, dan lain-lain. Ingat teman-teman bahwa penyakit internal ya ini lebih berpotensi memudarati daripada penyakit-penyakit eksternal. Contoh misalnya, orang yang ketakutan, demam panggung misalnya, tiba-tiba dia pipis di celana. Ya, secara medis kita tidak nyambung teman-teman. Terkadang ya, bagaimana apa hubungannya rasa takut dengan ginjal dan kantung kemih?
Ternyata secara kedokteran timur, ginjal memiliki emosi pribadi namanya rasa takut. Maka ketika seseorang takut, otot sphincter yang menjadi pembatas agar urin tidak keluar itu melemah. Sehingga keluarlah yang namanya urin, demam panggung itu. Ya, sehingga di dalam agama pun Nabi kita mengatakan basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang itu takut dan lari. Kenapa? Karena akan berhubungan dengan ginjal yang nantinya akan merusak organ itu sendiri. Ya. Dan tentunya nanti ada kajian sendiri tentang insecure, khawatir, putus asa, berangan-angan yang banyak, ingin menjadi ini dan itu juga menjadi faktor penyebab penyakit besar di dalam tubuh kita. Ya. Ada obat-obat yang manjur teman-teman menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya madu. Insya Allah teman-teman sudah tahu ya. Ada madu ya dan banyak sekali jenis madu ya di Indonesia, di dunia. Nabi kita mengatakan bahwa obat itu ada pada tiga hal. Asyifa'u fi thalatha. Kata beliau, syarbati aslin minum madu wa syaratati mihjamin sayatan pena bekam wa kayyati narin sedutan api panas. Dan beliau mengatakan wa ana anha ummati anil kay. Aku tidak menyarankan umatku untuk menggunakan sedutan panas itu. Ya, kemudian di sini ada bekam, ya ada fasdu, ya kemudian ada memakan daging kambing, ya. Al-Imam Az-Zuhri dan lain-lain memberikan informasi kepada kita daging kambing ini teman-teman memberikan efek pendongkrak energi hingga 70 kali lipat. Nah, ini teman-teman yang mungkin suka safar ya, bisa menggunakan bisa membawa potongan-potongan daging kecil ya. Kemudian atau menggunakan bawa telur ya. Alhamdulillah saya pribadi kalau safar teman-teman biasanya membawa telur atau potongan-potongan daging yang bisa dimakan hari itu. Ya, jarang sekali bawa roti atau apalagi bawa, mohon maaf, bawa mie ya. Itu hampir bisa dihitung selama 13 tahun saya merantau di Pulau Jawa ya. Kemudian celak, celak juga menjadi obat. Celak menjadi obat mata, yang menjadi obat rabun, obat minus dan seterusnya. Ya, kemudian telur, telur juga memperbaiki darah, memperbaiki mohon maaf sel sperma dan sel telur bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian air menjadi sumber kehidupan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup, berkembang, tumbuh itu dengan air. Maka teman-teman harus cukup minum air. Ya. Sekitar 60 sampai 70% tubuh kita itu terdiri dari air, ya, dari cairan. Maka dalam satu hari teman-teman harus banyak minum air putih. Jangan yang berwarna karena itu sangat berbahaya sekali. Ya. Kemudian untuk mencegah berbagai penyakit, ya, Al-Quran melarang keras mengkonsumsi, mohon maaf ya, daging babi, kemudian bangkai-bangkaian, pastinya mengkonsumsi darah, serta binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Bahkan dalam syariat kita, menyarankan menyembelih hewan dengan baik agar hewan tidak stres dan berpenyakit. Nabi kita mengatakan, jikalau salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, maka hendaknya ia menyenangkan hewan sembelihannya dulu, diberi makan, ditenangkan, kemudian dia mengasah pisau sembelihannya agar tidak menyakiti ketika disembelih dan menjauhkan dia dari pandangan teman-temannya dia, si binatang itu. Agar kenapa? Tidak menyedihkan, tidak membuat sedih para binatang-binatang itu. Ya, dari sini kita mendapatkan faedah teman-teman bahwa penyakit itu bisa datang dari diri kita sendiri dan bisa dipengaruhi oleh alam semesta dan juga bisa dipengaruhi oleh fisik kita sendiri. Ya, fisik ini biasanya karena kita memang enggan menjaga fisik kita, teman-teman. Lapar, tidak makan, haus, tidak minum, ngantuk, tidak tidur, capek,
tidak istirahat. Ini semuanya bisa menjadi biang kerok dari penyakit-penyakit sekarang atau penyakit-penyakit yang muncul di masa nanti, seperti itu. Dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau memberikan kepada kita nasihat dari kebanyakan yang menyebabkan penyakit pada manusia yang mereka tidak sadari ada 4. Banyak makan, banyak bicara, banyak tidur, dan banyak interaksi. Kita ulangi lagi, ada 4 penyakit yang ada 4 penyebab penyakit yang kebanyakan manusia, kebanyakan dari kita lalai terhadapnya. Padahal ini menjadi sumber. Yang pertama adalah banyak makan, yang kedua banyak bicara, yang ketiga banyak tidur, dan yang keempat banyak interaksi dalam hal-hal yang tidak baik. Salah satu dokter Arab klasik, dokternya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dokter yang berpraktek di zaman Nabi, beliau mengatakan, namanya Al Harith ibn Kildah Al-Thaqafi. Beliau mengatakan, al-himyatu ra'su ad-dawa, menjaga kesehatan, menjaga dari hal-hal yang apabila masuk ke dalam tubuh kita menyebabkan penyakit pada tubuh kita, dan mengeluarkan segala sesuatu yang ada pada tubuh kita, mengeluarkan segala sesuatu yang apabila dia berada dalam tubuh kita menyebabkan penyakit. Ya. Itu adalah al-himyah. Termasuk al-himyah menjaga kesehatan adalah lapar, makan, haus, minum, ngantuk, tidur, capek, istirahat. Di Amerika Serikat, teman-teman, di salah satu kantor, saya lupa namanya, mewajibkan karyawannya qailulah. Qailulah itu kira-kira 1 jam sebelum zuhur, 1 jam setelah zuhur. Mungkin kalau bisa dipatok jam 12 zuhur, jam 11 sampai jam 12, dan jam 12 sampai jam 1 siang itu qailulah. Jam kerja jantung di sana, maka bagus sekali untuk beristirahat. Baik, Masya Allah. Kemudian Al-Harith ibn Kildah mengatakan, wa al-butnah, banyak makan, ra'su ada, ibunya segala penyakit. Banyak makan adalah ibunya segala penyakit. Semuanya dimakan. Beliau memberikan contoh tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua hamba Allah. Beliau mengatakan, alladzi qatala al-bariyata wa ahlaka as-siba'a fil barriyah idkhalu at-ta'ami 'ala at-ta'ami qabla al-inhidam. Yang menyebabkan kematian banyak hewan-hewan. Ya, beliau memberikan contoh kepada makhluk Allah yang lain, yang menyebabkan banyak sekali hewan yang mati di daratan dan hewan-hewan yang membusuk di lautan. Karena mereka punya sikap dan sifat makan makanan yang sebelumnya belum dicerna. Artinya, sekarang makan nih teman-teman. Jarak beberapa menit, makan lagi. Ada cemilan, makan lagi. Apa yang terjadi di tubuh kita? Makanan-makanan yang silih berganti, tertumpuk, tertimbun, itu akan dibuang begitu saja oleh tubuh kita dan akan membusuk di usus besar dan usus halus. Ya, inilah yang menyebabkan beberapa penyakit seperti corn disease, ya, kemudian penyakit-penyakit dispepsia, ya, dan penyakit-penyakit lambung lainnya. Apa tadi? Makan, makan, dan makan. Kemudian yang kedua adalah banyak bicara. Banyak bicara ini adalah hal-hal yang tidak ada manfaatnya, teman-teman. Ya, hati-hati, sebagian mengatakan banyak bicara mematikan hati. Ya, seperti ketawa dapat membunuh jantung. Banyak bicara dapat melemahkan jantung. Coba teman-teman, bagaimana Tibbun Nabawi, kedokteran klasik dalam patologi mereka, menyandingkan penyakit dengan sikap. Ya. Kemudian banyak tidur. Ya, banyak tidur ini menjadikan penyakit yang cukup berat, teman-teman. Sehingga di dalam Islam, mungkin ada teman-teman yang non-muslim di sini. Beberapa waktu saya ngisi di Hong Kong, teman-teman, via live. Ada yang non-muslim juga ikut. Jadi saya mohon izin ya kalau ada yang non-muslim di sini.
Di dalam Islam kita dipanggil 5 kali ke masjid oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi laki-laki, dan dipanggil untuk perempuan sholat di rumah mereka atau mau ke masjid juga boleh, silahkan. Untuk apa? Bergerak. Untuk bergerak. Tubuh yang tidak digerakkan dia akan menjadi dingin, menyebabkan darah itu menjadi kental dan macet. Itu menjadi salah satu biang kerok terjadinya sumbatan-sumbatan di pembuluh darah jantung atau benjolan di berbagai tubuh sampai kepada, mohon maaf, stroke. Stroke juga bisa karena kurang gerak, teman-teman. Ya, baik. Kemudian Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Kami jadikan malam itu untuk tidur, istirahat. Organ juga butuh istirahat. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan siang itu untuk kalian bergerak. Kenapa Allah membuat siang dengan matahari dan malam dengan rembulan? Rembulan itu, teman-teman, dalam kedokteran TCM, rembulan itu menandakan ketenangan. Maka tidur di malam hari menciptakan endorfin menjadi tubuh, growth hormone akan berkembang yang menciptakan regenerasi sel di dalam tubuh kita, sehingga seseorang di pagi hari menjadi lebih ceria, menjadi lebih awet muda, dan seterusnya. Kemudian di siang hari, di pagi hari, Allah munculkan matahari. Dalam filosofi Tiongkok, matahari adalah energi kehidupan, energi pelancaran. Maka ketemu dengan matahari atau mempertemukan tubuh kita dengan cahaya matahari akan menguatkan tulang belulang, menguatkan sendi, menguatkan darah, menguatkan jantung, dan 12 organ zangfu kita. Ada jantung paru, ada hati empedu, ada ginjal kantung kemih, ada limpa lambung, kemudian ada paru-paru usus besar, usus kecil, rahim, dan persyarafan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, persarafan kita nanti ada persarafan dari kepala, disebut dengan sistem saraf pusat. Persarafan yang ada di tulang belakang menyebar ke ekstremitas tangan dan kaki menjadi uh, sistem saraf tepi. Ya. Dan ini belum kita berbicara tentang sel, jaringan, dan lain-lain. Maka bergeraklah, teman-teman sekalian. Bergeraklah ya. Kalau tidak bergerak, ini biasanya menimbun banyak dahak di dalam tubuh. Baik. Kemudian banyak interaksi. Nanti kita akan lihat bagaimana interaksi ini bisa memberikan mudarat kepada tubuh kita. Baik, teman-teman, sebentar ya, saya balas pesan dulu. Aduh, ada pesan masuk dari rekan di Palembang, sebentar ya. Baik. Ya. Banyak interaksi, teman-teman. Ini nanti teman-teman dapati di kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ya. Ingat ya, kita ulangi lagi bahwa penyakit itu bisa datang dari banyak makan. Ini yang suka ngemil, terutama malam hari, hati-hati ya. Yang banyak bicara, biasanya pada sahabat-sahabat kami yang perempuan. Memang perempuan butuh bicara 60.000 kali kalimat dalam satu hari. Kurang bicara jadi nggak bisa tidur biasanya. Ya, maka coba berbicaralah hal-hal yang memperbaiki kehidupan kita dan bermanfaat ya. Kemudian banyak tidur dan banyak interaksi. Kemudian sebentar ya. Afwan, ini ada sedikit gangguan sepertinya. Ya. Salah seorang pengamat, salah seorang dokter dan juga seorang pengamat, Abdul Aziz Al-Khalidi, beliau membagi obat menjadi dua. Kalau tadi kita berbicara tentang beberapa penyebab penyakit, teman-teman. Sekarang kita coba lihat tentang bagaimana sih obat itu digunakan.
Berhubung hadis Nabi alaihi salatu wasallam tadi menyatakan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kalau tepat obatnya pasti sembuh. Kalau tidak tepat maka bisa menyebabkan penyakit. Ada dua obat yang disebutkan oleh Abdul Aziz Al-Khalidi, obat yang menyentuh badan untuk menyembuhkan fisik. Obat yang menyentuh jiwa atau menyembuhkan penyakit yang non fisik. Sebentar ya. Obat hissi atau obat fisik, teman-teman, obat fisik itu diobati atau obatnya fisik, raga kita itu diobati dengan air. Misalnya beliau memberikan contoh dengan minum air putih, ya. Kemudian minum madu, baik itu dengan seduhan air dingin atau seduhan air hangat. Kemudian makan buah-buahan. Buah-buahan itu sifatnya cenderung dingin dan lembab ya teman-teman ya. Dan itu sangat berguna untuk tubuh kita. Sedangkan untuk mengobati jiwa kita, mengobati psikis kita, itu dengan doa-doa seperti yang terkandung di dalam Al-Quran atau doa-doa yang memang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga ada doa-doa ya teman-teman banyak banget. Seperti Allahumma rabbi syrah li sadri. Ya Allah lapangkanlah dadaku. Di dada ada jantung, ada paru. Maka doa itu jantung dan paru kita untuk semangat. Ini adalah sugesti buat otaknya jantung kita. Ada sebuah tulisan teman-teman, cuman saya belum temukan ya. Ada otaknya manusia di kepala kita dan ada otaknya jantung di jantung kita. Teman-teman nanti bisa tulis di chat atau di grup ya. Apa sih istilah dari otaknya jantung itu? Ya. Kemudian doa-doa yang lain ya. Allahumma inni a'udzubika minal hazani wal kasal. Misalnya ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari sifat takut dan sedih. Itu semua adalah sugesti agama buat kita supaya menjadi khalifah yang sesungguhnya dia. Khalifah itu teman-teman harus sehat secara mental, harus kuat secara fisik. Ya. Maka mari kita sama-sama berlatih untuk menjadi seseorang yang sehat. Dari sini kita bisa memahami bahwa ada dua kategori obat yang didasarkan atas pembelajaran bahwa diri manusia, saya dan teman-teman semua, ada dua substansi pada tubuh kita, yaitu ada jiwa kita, ada ada rohani kita, dan ada jasmani kita. Sebentar ya. 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 Kita ulangi lagi, perlu dipahami bahwa kita punya rohani, kita punya jasmani. Saat kita terlalu fokus pada jasmani kita, maka kita akan mengacaukan rohani kita. Contoh yang paling simpel, bagi laki-laki misalnya, saya harus berjas, badan saya harus kuat, sehingga dia latihan dari pagi sampai sore untuk menjadikan tubuhnya atletis. Di sisi lain, dia telah menzalimi jiwa dia, yang mana jiwa butuh istirahat juga. Di saat itu, dia juga menzalimi badan dia karena dia tidak mengistirahatkan badan dia. Contoh lain, seorang wanita ya, yang ingin terlihat tampak cantik misalnya. Ya, yang belum menikah mungkin ingin cantik di hadapan teman-teman, yang sudah menikah cantik di hadapan pasangan. Ini masih bagus ya, tapi kalau cantik untuk orang lain, maka dia akan berusaha bagaimana membentuk dirinya itu cantik saat dia tidak mendapatkan apakah akan luka dari sisi rohaninya, dari sisi jiwanya, kecewa, sedih, dan itu menyebabkan penyakit sendi lutut biasanya dan jerawat, mohon maaf.
Ya, seperti itulah kira-kira. Sehingga penyakit yang terjadi pada jasmani, pada fisik kita, harus ditempuh melalui sunnah pengobatan fisik juga, teman-teman. Contoh misalnya, teman-teman keseleo nih, ya harus dipijat, pijat keseleo, bukan dengan sunnah pengobatan rohani, dengan berdoa saja. Misalnya saya lagi keseleo nih, sallallahu alaihi. Saya berdoa, ya Allah saya keseleo, sembuhkanlah. Betul itu teman-teman sekalian, tetapi harus ada perlakuan secara fisik. Ya. Misalnya terlampau gemuk, ingin direfleksi. Ada nggak titik refleksinya? Ada. Maka tidak cukup dengan doa saja. Harus ada usaha untuk bisa stabil. Maaf, untuk bisa eh, berat badannya itu ideal. Contoh misalnya dalam kasus ideal dan non ideal, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, beliau ketika akan menikah dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, itu badan beliau kurus. Ya. Sampai ibunya beliau berusaha memberikan makanan yang terleks yang ada di Arab waktu itu, tetapi tidak bisa menggemukkan beliau. Lantas Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah mempertemukan kita dengan keluarga Nabi nanti, disarankan oleh Nabi untuk makan timun dan kurma. Lantas terjadilah badan beliau menjadi ideal sekali. Di ideal. Nah, ini sekarang yang dijadikan sebagai konsep diet Aisyah radhiyallahu taala anha dengan memakan kurma dan timun. Ya, ini sebenarnya masuk dalam bab pola panas dingin. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat satu bab di dalam kitab mereka, babul jam'i bainal launaini fil akal. Bab menggabungkan dua jenis makanan, dua sifat makanan dalam sekali makan untuk mendapatkan keseimbangan sempurna bagi tubuh kita. Ya. Kemudian penyakit rohani, teman-teman, penyakit jiwa kita yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, ya, ini semuanya adalah aspek rohani. Apabila ia sakit, maka cara menyembuhkannya pun dengan jalan rohani, dengan jalan jiwa. Tidak cukup dengan jalan fisik. Orang marah-marah, teman-teman mau krek, PTB misalnya, nggak ketemu nanti. Orang yang marah-marah ditenangkan, jiwa dengan jiwa, api dengan air, dan seterusnya. Mengapa demikian? Menurut penelitian beliau, Abdul Aziz Al-Khadidi, tanpa menempuh sunnahnya masing-masing ini, maka penyakit tidak akan sembuh. Jadi kalau teman-teman sedang hipertensi, sedang kolesterol, trigliserida tinggi, tidak cukup dengan doa, teman-teman. Karena konsep tawakal di dalam syariat kita adalah ada usaha. Doa, tawakal, dan usaha bagaimana mengobati diri. Ya. Ya, ini ada doa meminta kesembuhan. Teman-teman perlu menghafalnya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa la yughadiru saqaman. Ya. Kemudian ini menjenguk orang sakit. Ini penting teman-teman. Ini saya mohon izin untuk menekankan poin ini. Ini wajib dihafalin oleh setiap kita. Setiap kita yang bisa mendengar, yang bisa membaca, yang masih punya orang tua, yang bisa bersosialisasi, wajib membaca ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari penyakit yang ditimpanya kepadamu dan melebihkan aku di atas kebanyakan makhluknya dengan keutamaannya. Dalam sebuah penjelasan dan sebuah riwayat juga dikatakan bahwa siapa saja yang membaca doa ini, maka Allah akan menyelamatkan dia dari penyakit yang ditimpakan kepada hambanya yang lain. Jikalaupun dia ditimpa dengan penyakit yang sama, grade-nya pasti lebih rendah, teman-teman. Ngapunten, misalnya panjenengan ketemu dengan orang di jalan,
atau sedang menjenguk teman yang sedang sakit. Dia sedang sakit GERD misalnya. Teman-teman berdoa, ya, syafakallah misalnya, la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Kemudian baca doa ini meskipun di dalam hati dengan suara yang lirih. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Insyaallah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam teman-teman akan dijauhkan oleh Allah dari penyakit yang menimpa orang itu. Ini sebenarnya modal yang sangat besar bagi seorang terapis yang setiap hari nerapi orang nih. Dan teman-teman saya dari dokter, bidan, perawat yang hadir di malam hari ini wajib membaca dan menghafalkan doa ini. Ya. Teman-teman yang di UGD atau yang di rumah sakit misalnya setiap hari nih. Bayangkan kalau dalam 1 tahun, maaf 1 minggu saja, kita menemukan orang dengan kasus yang berbeda-beda. 50 penyakit misalnya. Kemudian kita membaca doa ini di setiap orang yang kita rawat, maka Allah akan menjauhkan kita dari 50 penyakit tersebut. Ya. Tolong teman-teman yang punya anak juga membacakan doa ini untuk anak-anaknya agar tetap sehat selalu. Dan jangan pernah ketawa terhadap sakitnya orang lain. Ya. Karena Allah bisa saja memindahkan penyakit itu kepada kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, di awal tadi teman-teman kita telah menyebutkan bahwa manusia itu bukan saja raga yang kita kenal, ya, bukan saja seorang Muhammad Hadi yang teman-teman kenal, bukan saja seorang Mas Wahyu yang teman-teman kenal, atau bukan hanya orang yang teman-teman kenal, ya, melainkan dia memiliki roh, dia memiliki rasa, dan dia juga memiliki raga. Maka kedokteran klasik memandang manusia secara utuh. Saya mengenal Fulan, jiwanya seperti ini, karakternya seperti ini, sifatnya seperti ini, dan orangnya tinggi, besar, cantik, putih, coklat sawo matang, dan seterusnya. Itu raga, teman-teman sekalian. Ya. Dan holistik memandang bahwa setiap manusia punya mind, punya body, dan mereka punya spirit. Ya. Manusia itu punya pikiran, punya ide, dia juga punya raga, dan dia juga punya rasa, punya spirit. Kalau hanya kita berbicara tentang manusia saja, orang, maka kita belajar bahwa dia adalah susunan sel yang membentuk organ, yang membentuk jaringan, dan membentuk sistem. Dalam kedokteran barat itu dibuat menjadi bab-bab pelajaran sistem kardiovaskuler, jantung pembuluh darah, sistem respirasi, paru-paru, sistem pencernaan, sistem sekresi, dan seterusnya. Namun jauh lebih utama teman-teman kita mempelajari adalah bahwa manusia itu memiliki pikiran, memiliki body, tubuh, dan memiliki rasa. Ya. Tentang ini ada sebuah konsep teman-teman sekalian, bahwa setiap manusia punya 3 piramida. Setiap manusia punya pikiran, setiap manusia punya emosi, dan setiap manusia punya perasaan. Pikiran akan dipengaruhi oleh perasaan. Saya ulangi lagi, pikiran akan dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan yang buruk, satu perasaan akan menciptakan 1000 pikiran. Ini bahayanya perasaan teman-teman sekalian. Sampai Allah mengatakan, dan janganlah kalian bersuudzon kepada orang lain. Janganlah kalian mengira-ngira tentang orang lain. Kenapa? Karena suudzon ini adalah sebagian besarnya kedustaan. Ini berhubungan dengan perasaan, teman-teman sekalian. Saya ulangi lagi, satu perasaan menciptakan 1000 pikiran. Kalau perasaannya baik, maka akan menciptakan 1000 pikiran. Ini teman-teman yang belajar hipnoterapi, ini sangat luar biasa ya, tentang pikiran itu. Di mana pikiran sampai bisa merubah karakter dan nasib, teman-teman. Ini secara ilmu hipnoterapi ya. Kemudian perasaan tadi, maaf, pikiran tadi akan mempengaruhi emosi kita. Pikiran tadi akan mempengaruhi emosi. Emosi terdiri dari 2 kata, e dan
mosi. E artinya energi, mosi artinya motion, ekspresi. Sehingga seseorang dan emosi ini mempengaruhi seluruh tubuh kita. Maka orang yang perasaannya buruk, pikirannya buruk, pasti badannya nggak enak. Ya. Maka mulai sekarang kita coba memperbaiki perasaan kita, memperbaiki pikiran kita agar emosi kita menjadi bagus. Dalam kedokteran TCM, emosi itu mengalir di dalam darah. Ya. Emosi yang buruk teman-teman dapat menyebabkan semua masalah pada terkhusus benjol-benjolan. Jadi benjol-benjolan itu hubungannya ada di kepala sama di perasaan. Tulang panjang sebelah, kaki panjang sebelah, kemudian sampai penyakit sekiatika dan saraf kejepit itu di sini, di mind, di pikiran. Maka hati-hati dengan perasaan dan emosi. Ya. Kalau kita lihat bagian ini teman-teman sekalian, tubuh kita itu terdiri dari 3 bagian. Terdiri dari 3 bagian. Bagian atas yang diwakili oleh jantung dan paru-paru, bagian bawah diwakili oleh ginjal dan kantung kemih, di sini ada usus, dan bagian tengah diwakili oleh liver dan lambung. Walaupun nanti ada pankreas dan ada limpa juga di sini. Maka tubuh kita ini, teman-teman, organ kita inilah yang menjadi cikal bakal bagusnya raga kita. Tapi jauh lebih penting dari itu, mereka semua punya jiwa. Mereka semua punya emosi. Ya. Ingat teman-teman sekalian, pesan dari Al-Imam Ibnul Qayyim dan kedokteran timur, kebanyakan penyakit yang ada sekarang ini, dari dahulu sebenarnya ya, itu karena emosi. Dan kedokteran klasik mencoba untuk merunut dan mempelajari ternyata setiap organ punya emosi. Saya coba sebutkan, paru-paru beremosi sedih. Maka semua kesedihan yang tidak bisa diikhlaskan akan menyakiti paru-paru, membuat sempit paru-paru itu, sehingga muncul penyakit asma, ya. Kemudian penyakit gagal nafas, sesak, dan seterusnya. Saya pribadi sering menemukan kasus orang asma tidak ada faktor keturunan, tetapi karena ada tekanan dadanya sehingga dia menjadi orang yang asma. Lapangkan dadanya, bantu dia masalahnya, hilang semua penyakitnya ba'dallah dengan izin Allah. Kemudian jantung, teman-teman. Jantung gembira, semua kesedihan, semua kekecewaan, semua rasa dongkol dapat menciderai jantung. Salah satu tanda jantung yang cedera secara jiwa, secara emosi atau emosi adalah palpitasi, detak jantung yang kencang. Sehingga kasus jantung, menurut dokter spesialis jantung, selama bertahun-tahun beliau menjadi seorang spesialis, dia mengatakan, Dokter Mimi, kalau tidak salah namanya, saya mendapati penyakit jantung itu bukan karena bagus organnya, tetapi karena ada emosi-emosi jantung yang merusak jantung itu. Beliau emosi jantung. Ya, kapan-kapan mungkin kita bisa bahas tentang jantung teman-teman sekalian. Tidak salah Nabi kita mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ada satu gumpalan daging di dalam tubuh kalian. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau gumpalan daging itu bagus, bagus seluruh tubuhmu, bagus seluruh organmu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tetapi kalau dia rusak ini satu gumpalan daging, jantung itu, maka seluruh tubuh kita akan rusak. Artinya jantung dan hati. Maka jantung sama hati ini dua organ yang tidak bisa dipisahkan teman-teman sekalian. Ya. Kita coba lihat beberapa poin lagi insya Allah tentang faktor penyakit ya, dari Tibbun Nabawi.
Maaf, saya coba lanjutkan dulu. Hati, ya, hati ini punya emosi namanya marah. Marah itu yang dipendam, ada marah yang dilontarkan. Dua-duanya masalah. Baik, saya coba tanya kepada teman-teman yang hadir di malam hari ini. Marah itu kira-kira sifatnya panas atau dingin? Ada yang mau coba ngasih clue? Marah itu kira-kira sifatnya panas Panas. atau dingin? Baik, marah itu Panas, sifatnya Pak. panas. Panas. Berarti seseorang yang marah itu seperti membawa bara api, teman-teman. Dia mau pendam, dia kebakar. Dia mau lempar, dia kebakar, orang lain kebakar. Maka konsepnya setiap hari kita diajari untuk bersabar. Baik, apa petuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang marah? Bagaimana saran beliau? Ada yang mau berbagi? Kalau kamu marah, lakukanlah apa biasanya? Istighfar. Istighfar. Istighfar itu bagaimana? Coba ada penelitian tentang istighfar, teman-teman. Istighfar mampu mengumpulkan 5 liter udara di dalam paru-paru dengan istighfar yang benar. Seperti ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu adalah obat yang sangat manjur. Tapi kalau hanya astagfirullah, 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 belum. Meskipun dosanya rontok, tetapi secara organ belum dapat efek terapi. Kalau tidak salah ini pernah dibahas oleh guru kami, Dr. Aisyah Dahlan. Semoga Allah merahmati beliau. Ya, tentang jantung yang berhubungan dengan otak. Baik, kita lompat dari bab itu dulu. Kemudian kalau orang marah disuruh ngapain teman-teman sama Nabi? Selain istighfar, disuruh Berwudu. disuruh kita berwudu. Air sifatnya dingin atau panas? Dingin. 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 Maka air itu atasnya dongkolan marah kita. Ya, maka berwudulah teman-teman. Ada satu lagi sebenarnya nanti jadi PR buat teman-teman. Kita disuruh kalau berdiri duduklah, kalau duduk berbaringlah, mendekat dengan bumi. Nanti coba teman-teman renungkan, kenapa Nabi suruh kita mendekat dengan bumi? Apa hubungannya antara marah dan bumi? Ya. Kalau ada yang tahu jawabannya silahkan chat di kolom chat ya. Baik. Kemudian limpa. Limpa ini punya emosi namanya berpikir. Dan setiap hari itu kan mikir, teman-teman. Tingkatan mikir itu ada 3. Ada mikir ini masih bagus. Ada kepikiran, ini sudah mulai masalah. Ada mendem. Mendem itu nggak bisa cerita. Kepikiran dan mendem ini akan menyebabkan penyakit di jalur atas, paru-paru menjadi sesak, jalur bawah ginjal menjadi sakit. Biasanya pinggang menjadi sakit. Sehingga orang yang sakit pinggang terkadang karena mendem, nggak bisa curhat. Ya, ini biasanya buat para pasutri dan anak-anak yang sekolah di pesantren. Karena kebetulan saya punya kakak ipar, ini punya pesantren, teman-teman. Ini banyak anak-anak yang mendem. Ya pengen pulang nggak bisa, ya pengen beli ini, ya hanya punya uang segitu dari orang tua, ya harus bisa irit dan seterusnya. Itu wajar ya teman-teman. Baik, Ya, betul. kemudian ginjal. Ya. Ginjal ini punya emosi namanya takut. Semua ketakutan akan menyebabkan ginjal menjadi disharmoni. Dia tidak harmonis ginjal itu. Apa tandanya? Rambut rontok, kaki sering gemeter, Bengkak. bengkak, betul, sering kesemutan. Itu ginjal bermasalah, teman-teman sekalian. Ya. Dan uniknya, subhanallah, organ-organ ini dihubungkan dengan satu channel. Ada yang tahu? Otak. Ini gambar apa? Tulang Tulang belakang. belakang. Jadi paru-paru, jantung, limpa, liver, pankreas, usus besar, usus halus, sampai kepada rahim mereka dihubungkan dengan satu channel yang terhubung ke otak, yaitu tulang belakang. Maka yang tadi, di poin yang tadi, bahwa satu perasaan dapat menimbulkan 1.000 pikiran, 1.000 pikiran dapat mengacaukan energi di dalam tubuh, itu adalah ada di otak sini.
Ya, sehingga ada istilah orang dulu, selesaikanlah masalah dengan kepala dingin. Agar apa? Semua organ kita tetap tenang. Ya, maka ada terapi yang dikembangkan di China namanya Tuzen. Tuina Tuzen itu terapi kepala. Dan kita seorang muslim teman-teman sekalian, setiap hari berwudu. Berwudu itu ada sentuhan kepala ya. Nah, Ya. itu sebenarnya secara mikrosistem memperbaiki tubuh kita secara keseluruhan. Ajaibnya sholat, maaf, ajaibnya wudhu. Belum lagi nanti sholat. Saya punya buku dulu teman-teman tahun 2015, tapi belum saya temukan kembali. Keajaiban kurang Dong. lebih judulnya itu pengobatan dengan sholat atau sehat dengan sholat. Saya lupa judulnya. Dan ada juga satu buku tentang keajaiban wudhu terhadap Batuk, kesehatan tubuh. Balbekson ya, Teman-teman batuk dan mari-mari. bisa searching nanti ya. Baik. Madu gula. Ada satu poin yang ingin saya titik beratkan di sini teman-teman. Alhamdulillah kita masih ada beberapa waktu lagi. Nah, ini gue. Baik, ini ada suara yang masuk ya. Ada madu tapi ya, Neng kudu tak cekok kuwi. Pakai bengek. Di mute dulu itu. Saiki. Ya, sebentar. Kebetulan saya nggak jadi host ya. Oh, dino telu dino. oh, madu biasa nih kumen angel. Mamane kan anu mesti nggen bengi ngeten madu to nih. Ya, tunggu sebentar Nonton ya. anu lebar Mbah Angel boleh ya. Oh, pahit pedes. Aku Karam lagi niki. Kidul niki. Ini saya ngapunten teman-teman belum bisa mute ya. Barangkali Mas Wahyu masih bersama kita. Ya, alhamdulillah sudah. Baik. Tadi sampai mana ya? Oh, baik. Ada satu titik ya, ada satu poin yang ingin saya titik beratkan di sini teman-teman sekalian, bahwa setiap manusia punya rasa dan punya pikiran. Setiap manusia punya rasa, punya keinginan, dan punya pikiran. Kita semua punya tujuan, ya. Dan dari SD pun kita sudah ditanya sama guru-guru kita, Dek, nak, cita-citanya mau jadi apa? Gapailah cita-cita setinggi langit ya kalau nggak salah ya, seperti itulah dulu ya. Itu adalah keinginan teman-teman sekalian. Maka keinginan semakin tinggi, keinginan kita, pastikan raga kita semakin kuat. Keinginan itu seperti pohon. Keinginan itu teman-teman seperti pohon. Dia meninggi. Semakin banyak keinginan dan tujuan hidup kita, maka semakin lebat ranting dan dahannya. Coba ya, ketika pohon itu tinggi menjulang dan lebat ranting dan daunnya, apa yang menjadi musuh dia kira-kira? Kalau pohon yang tinggi biasanya dia akan diterpa oleh Angin. 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 Angin itu adalah ujian-ujian kehidupan kita, teman-teman. Semakin tinggi kita berpikir, maka angin akan semakin siap menyambar kita. Maka kuatkanlah lambung dan limpah kita. Ya. Lambung limpah ini dalam konteks TCM itu dikatakan seperti tanah di mana pohon itu berdiri. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau ada pohon teman-teman tanam di tanah yang rapuh, kira-kira dia akan mudah roboh tidak ketika diterpa angin? Dia akan mudah roboh. Dan sekarang, di era kita sekarang ini, 1 dari 10 orang yang tidak punya penyakit lambung. Ya. Dari 40 teman-teman yang hadir malam hari ini, ada yang nggak punya penyakit lambung nggak nih? Sedikit. Ada, tapi sedikit. Ya, ada, tapi sedikit ya. Ya, Nanti kita Waktu kecapean. lambung. Waktu capek. Iya betul, ada capek ya. Sebentar, ini ada suara masuk juga. Oh, lagi jahit nih kayaknya ya.
Baik, ini lagi menjahit. Baik, alhamdulillah. Ya, sampai mana tadi ya? Baik, maka dia akan roboh. Baik, maaf. Nabi kita alaihi salatu wassalam, teman-teman, memberikan sebuah informasi penting. Kenapa semua bayi yang lahir itu dari dua orang? Kenapa setiap bayi itu menangis? Ada yang tahu? Kalau secara medis memang sengaja dibuat menangis ya. Tetapi secara konteks nabawi, konteks hadis, itu seharusnya bayi keluar itu tidak menangis. Dia tenang, tersenyum. Tapi kenapa semua bayi itu hampir menangis ketika dilahirkan? Ada yang tahu? Ternyata, kalau tidak salah hadis Bukhari, hadis yang sahih, ternyata ketika semua bayi lahir, ketika bayi itu lahir maka datang syaitan menusuk perut mereka dengan dua jari syaitan. Jadi setan ini sudah merusak lambung dan limpah kita sejak kita lahir. Karena mereka tahu kalau lambung dan limpah ini kuat, Muslim ini akan menjadi orang yang kuat. Baik, secara konteks TCM, Traditional Chinese Medicine, lambung ini teman-teman mewakili dan bertanggung jawab terhadap otot. Jadi kalau teman-teman pengen punya otot yang kuat, fisik yang kuat, pastikan limpa lambungnya kuat. Ya, saya ulangi lagi, ketika teman-teman ingin punya otot yang kuat, punya lambung, punya badan yang kuat, yang benar-benar kuat ya, bukan dipaksa kuat, perbaiki limpa dan lambungnya. Karena dia yang menopang semua otot. Termasuk teman-teman sekalian, otot rahim. Bagi sahabat-sahabat kami yang perempuan yang sering keguguran, itu semuanya karena limpa. At-tihal dalam bahasa Arab. Perut kecil. Ini efeknya banyak sekali teman-teman. Termasuk nanti penyakit-penyakit turun borok ya kalau nggak salah namanya. Turun borok, kemudian usus turun ya. Kemudian ada wasir, prolaps uteri, itu semuanya dari limpa. Dan ingat tadi, limpa berhubungan dengan pola pikir. Semakin rumit pikiran kita teman-teman, semakin ruwet pola pikir kita, semuanya dipikirin, siap-siap limpa, lemah, lambung, lemah, nutrisi tidak bisa diserap dengan baik di dalam tubuh. Kenapa? Kita coba lihat, ada poin kayaknya di sini yang saya tuliskan ya. Baik. Kenapa teman-teman sekalian? Karena limpa dan perut besar ini atau limpa dan lambung ini punya peran terhadap proses nutrisi. Jadi kalau lambung kita bermasalah, maka nutrisi tidak bisa diserap dengan sempurna. Baik, sebelum ke poin ini kita ke poin yang tadi dulu supaya runut ya. Ya, ini kira-kira poin yang ingin kita jelaskan teman-teman. Ketika kita punya banyak keinginan, maka pastikan jangan lapar. Mungkin itu aja bahasa yang paling mudah. Teman-teman punya jam kantor yang banyak, jangan lapar. Saya punya teman dokter, teman-teman, kebetulan beliau dokter umum, itu karena ramainya pasien beliau dari rumah sakit A ke rumah sakit B, pindah ke C, sampai nggak sempat makan. Sekarang apa yang terjadi? Beliau harus rutin minum obat ansietas. Tadi ada yang mengatakan kelelahan dan lain-lain. Lelah itu melibatkan otot pegel tidak, teman-teman? Iya, Ya, ya. Lelah betul. akan otot yang pegal. Pegalnya otot akan membentuk namanya asam laktat. Asam laktat ini, teman-teman, menyebabkan peredaran darah menjadi kaku. Dan itulah limpa akan menjadi jauh lebih sulit nantinya. Ada bahasan tersendiri tentang limpa sebenarnya, tapi ini poin yang mungkin perlu kita sampaikan bersama. Baik, sehingga semua intake, teman-teman sudah mulai punya bayangan ya, bahwa intake itu yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi dua hal, jiwa kita dan raga kita. Ya, contoh misalnya ketika teman-teman makan, maka dia akan mempengaruhi raga kita. Pertanyaannya yang teman-teman perlu renungkan, kalau makanan kita bagus,
Kemudian makanan tadi akan diolah oleh lambung dan limpa, kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh. Kalau makanan kita bagus, maka yang menjadi darah, menjadi nutrisi organ itu bagus. Tetapi kalau makanan kita buruk, seadanya, ya apalagi sekarang ada kata-kata orang itu yang sudahlah makan aja mumpung lagi sehat. Ini syubhat besar teman-teman dalam dunia kesehatan. Kalau makanan kita buruk dan kita tahu secara akal kita makan ini nggak sehat, maka darah kita nggak sehat, hormon kita pasti nggak sehat, dan semua sel-sel kita tidak sehat. Ya, teman-teman bisa pastikan itu, dan itu sudah sunatullah seperti itu. Teman-teman punya motor, dari pabrikannya meminta untuk berikan oktan 92 Pertamax misalnya, atau 98 turbo misalnya. Teman-teman kasih bensin pasti cepat rusak tuh mesin. Olinya harus yang seperti ini. Teman-teman kasih oli apa adanya pasti cepat rusak. Dan saya pernah buktikan di motor saya sendiri, teman-teman sekalian. Apalagi tubuh kita, ya. Dalam konsep kedokteran timur, semua yang Allah tumbuhkan di atas muka bumi ini bisa dicerna, termasuk batu. Subhanallah teman-teman, salah satu guru kami, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Qiyanji, semoga Allah merahmati beliau, itu sempat bertemu dengan seorang nenek-nenek kalau tidak salah, di salah satu pelosok desa, saya lupa tempatnya di mana itu. Dikabarkan bahwa orang ini sering makan batu, teman-teman. Karena beliau seorang pengobat, beliau bertanya tentang prosesnya di dalam tubuh. Dia bertanya bagaimana prosesnya di dalam tubuh Anda dan bagaimana dia keluar dari tubuh itu. Si nenek mengatakan dia keluar melalui BAB saya seperti adonan semen. Berarti batu pun bisa dicerna oleh tubuh kita, tubuh yang sehat teman-teman sekalian. Ya. Maka Allah mengatakan wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah oleh kalian makanan-makanan yang ada di atas muka bumi ini murni ciptaan Allah yang halal lagi thayyib. Sehingga semua makanan yang diolah oleh tangan manusia, maka dia punya rentan pencernaan yang lebih lama daripada makanan yang alami. Nah, sekarang teman-teman boleh cek pola makannya. Kalau makanannya lebih banyak yang non alami daripada yang alami, masalah. Ya, ini menjadi masalah. Satu poin teman-teman yang sangat-sangat penting, nanti insya Allah kita coba sampaikan di akhir saja, di mana makanan ini sangat berperan terhadap diri kita sendiri dan anak keturunan kita. Baik, kita coba masuk ke intake yang lain. Ya, intake yang lain ini adalah dari lingkungan, dari teman semuanya, dari pola hidup kita akan mempengaruhi jiwa kita, roh kita. Bagian ulama mengatakan, Allah berfirman yang tadi kita sebutkan, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halal ini akan mempengaruhi roh kita, dan thayyib akan mempengaruhi raga kita. Kalau makanannya bagus, raga pasti bagus teman-teman. Ya, raga pasti tetap ideal. Walaupun teman-teman makan banyak, nggak perlu pakai diet, itu tetap ideal kalau makanannya thayyib. Yang perempuan nggak mungkin akan melar, mohon maaf ya. Saya punya adik dan punya kenalan dari teman-teman praktisi itu yang sudah punya beberapa anak tapi seperti belum punya anak, makanannya thayyib. Ya. Dan yang halal mempengaruhi roh kita, mempengaruhi jiwa kita. Sehingga harapan kita, Allah memanggil kita di akhir hayat kita dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, alhamdulillah malam ini kita bisa mendapatkan faedah. Ternyata ketenangan jiwa itu bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi oleh makanan yang kita pilih. Ya. Sampai Al-Imam Bishr At-Turjani mengatakan, makanan dapat mempengaruhi cara seseorang berbicara. Coba teman-teman, kalau teman-teman punya anak-anak yang nada bicaranya tinggi, yang nada bicaranya keras, cek makanannya. Teman-teman juga kalau misalnya merasa suka kalau bahasa orang suka ngegas gitu ya, cek makanan teman-teman karena itu sangat mempengaruhi diri sendiri.
Sehingga Nabi kita alaihi salatu wasallam, teman-teman sekalian, beliau kalau merasa makanan itu baik menurut beliau dan nasihat dari langit, wahyu, beliau pasti makan. Wa inistahahu akalahu. Akan tetapi ketika Nabi merasa ini tidak bagus untuk beliau, meskipun itu makanan termahal di Arab Saudi waktu itu, beliau tidak makan. Karena Allah mengatakan itu tidak bagus untuk jiwa dan raga beliau, meskipun halal. Sehingga keluarlah konsep, tidak semua yang halal itu thayyib. Tidak semua yang halal itu bagus. Itu akan menyebabkan kita sehat atau sakit. Transisi di sini agak gelap ya. Transisi di sini adalah antara sehat dan sakit. Di mana ada orang yang kuat tapi emosian. Kuatnya itu kuat emosi, teman-teman. Padahal badannya lelah. Ya. Baik, kita coba tinggalkan poin ini dulu. 4 hal di sini, teman-teman, ini. 4 hal di sini adalah poin ini. Jadi, yang dapat mempengaruhi sehatnya kita seutuhnya secara holistik adalah spiritual. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ini punya 3 makna sebenarnya spiritual ini. Hubungan kita dengan Allah, kita nggak tahu ya. Itu masing-masing dari kita. Kemudian hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Ini banyak yang keliru, teman-teman. Banyak yang mengabaikan, terus terang saja. Ya, banyak yang mengabaikan. Seperti tadi ya, makan, lapar nggak makan, minum, haus nggak minum, malah cari kopi misalnya, atau cari jus-jusan. Kemudian ngantuk, tidak tidur, sengaja begadang. Ini sudah kita zalim dengan diri kita sendiri. Kemudian hubungan dengan alam semesta. Ya. Kemudian emosional, keterampilan kita menjaga hati kita. Ya, jangan marah, jangan kesal, belajar memaafkan. Itu berat, teman-teman. Berat banget. Tapi itulah konsekuensi kita hidup. Al-mu'minu ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini semuanya penjara bagi seorang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian menjaga dari segala hal, menjaga dari segala hal yang dapat menyakiti hati kita. Kemudian mental, kemampuan mengelola informasi, bagaimana kita tetap husnudzon kepada orang, sampai Nabi kita memberikan saran, ketika ada seorang muslim, teman kita yang berbuat kesalahan pada kita, berilah uzur. Uzur itu adalah maafin aja. Itu Nabi seperti itu, teman-teman. Ya. Yang diajarkan ini berat, teman-teman, berat, tapi ayo saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman, kita coba mulai besok ya. Kalau ada orang nyakitin kita, ya sudahlah, hidup cuman sampai ajal menjemput saja kok. Udahlah, maafin semua orang yang pernah menyakiti kita, sudahlah ya, dan seterusnya. Nah, fisik ini adalah latihan dan olahraga. Nah, latihan dan olahraga ini, teman-teman, ada beberapa poin ya. Makan sebelum olahraga, cukupi nutrisi sebelum olahraga ya. Kemudian olahragalah menggunakan pakaian, jangan telanjang dada untuk teman-teman yang laki-laki. Kenapa? Ketika teman-teman berolahraga, pori-pori terbuka, panas dari dalam keluar, angin dari luar masuk. Apa yang terjadi? Masuk angin. Ini yang sering menyebabkan penyakit jantung, serangan jantung. Bukan olahraga, terutama olahraga di malam hari. Ini juga harus hati-hati, teman-teman. Saya pribadi olahraga itu pasti pakai jaket. Sepak bola juga pakai jaket kadang-kadang, atau pakai baju double, ya, supaya tidak jadi masalah di organ kita. Ya, ini tadi penyebab penyakit lain. Ini mohon maaf, saya sedikit agak cepat ya. Nanti mungkin setelah itu kita ada tanya-tanya jawab ya. Yang sering menjadi penyakit juga adalah kegagalan dapur tubuh. Ya, kebanyakan penyakit terjadi, teman-teman, karena gagalnya sistem dapur kita. Apa itu dapur kita? At-tihalu wal ma'idah. At-tihal itu adalah limpah tadi, dan al-ma'idah itu adalah lambung kita. Dan ini yang tadi saya ceritakan, bahwa setan itu dari kita lahir aja sudah kita sudah disakitin, terutama ditusuk di area lambung dan perut. Terlebih lagi sekarang pola hidup kita dengan makanan yang asal ada, ini masalah besar buat perut kita. Ya, masalah besar buat perut kita. Tanda perut dan tanda dapur kita lemah, teman-teman, salah satunya adalah ngantuk di jam 9 sampai jam 11. Itu kalau ngantuk berat di sana, ini sudah masalah berat, teman-teman. Ada nggak yang ngantuk di jam-jam itu? Nah, kemudian nggak kuat ngangkat beban.
Ini juga masalah di lambung dan limpa. Rambutnya rontok juga masalah di lambung dan limpa. Sering pegal pinggang, lambung dan limpa. Ketombean juga lambung dan limpa, teman-teman. Ya, ya jadi nanti ada yang nanya itu, teman-teman, ya saya sudah pakai berbagai macam shampoo, baik dari dalam dan luar negeri, tetap aja ketombean. Masalahnya di mana? Di lambung, di limpa. Ingat tadi lambung dan limpa emosinya adalah pikiran. Baik, ketika makanan itu masuk dan dicerna oleh lambung dan limpa, ketika nutrisi tidak dapat dicerna, teman-teman makan daging, makan luar biasa, leks makanannya, 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kalau lambung dan limpa kita lemah, percuma. Apa yang terjadi? Makanan tadi tidak bisa diubah menjadi nutrisi. Al-Imam Ibnul Qayyim, teman-teman, menyebutkan bahwa setiap makanan akan diubah menjadi 4 cairan, menjadi darah yang mengalir di dalam tubuh dan disimpan di dalam hati, kemudian menjadi cairan hitam yang disimpan di dalam empedu. Nah, ini cairan hitam ini kalau dia bermasalah bisa menyebabkan batu empedu. Kemudian cairan kuning yang disimpan di dalam limpa. Kedua cairan tadi, cairan hitam dan cairan kuning, itu yang menjadi bumbu makanan itu dicerna. Ya, seperti itu bahasanya, bahasa klasiknya. Dan yang keempat menjadi balgam. Balgam itu dahak, teman-teman sekalian. Nah, ketika lambung sama limpa kita atau pencernaan kita buruk, maka yang terbentuk di dalam tubuh kita kebanyakan dahak. Apa manifestasinya, tanda gejalanya? Batuk di pagi hari, batuk berdahak. Kemudian sering ngiler. Mohon maaf nih, yang sering ngiler. Kalau tidur mulutnya mangap, itu kelemahan limpa, teman-teman sekalian. Kemudian lidahnya pucat, itu juga kelemahan limpa, ya, dan benjolan, ya, itu juga kelemahan perut dan lambung dan limpa. Maka ketika di dalam tubuhnya yang terbentuk kebanyakan dahak, maka dia malnutrisi. Meskipun badannya nampak gemuk, dia malnutrisi. Dan ngapunten, teman-teman sekalian, ini yang banyak terjadi di anak-anak sekarang. Badannya kelihatan sehat-sehat, tetapi malnutrisi. Maka kasus kejang itu banyak terjadi karena malnutrisi. Nah, ketika terjadi malnutrisi di dalam tubuh kita, kekurangan nutrisi, maka terjadilah defisiensi darah dan energi, kurang darah. Apa tanda gejalanya kurang darah? Mata pucat, bibir pucat, dan terkadang menghitam. Lidahnya pucat, kuku juga pucat, ya, rambutnya kering. Kemudian, mohon maaf, haidnya nggak lancar. Itu kekurangan darah. Dan amenoria, disminor, maaf. Disminor itu nyeri haid. Ya. Mohon maaf, air mani juga sedikit. Tidak bisa ereksi maksimal. Itu juga kekurangan darah. Sehingga seseorang menjadi sakit. Ya, sehingga seseorang menjadi sakit. Maka kita hidup dengan makanan kita, teman-teman. Kita hidup dengan apa yang kita makan. Sehingga ada pesan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaknya setiap hamba melihat apa yang ia makan. Nabi kita bersabda, "Bihasabi bani Adam luqaimat yuqimna sulbahu." Sejatinya seorang anak Adam itu memakan makanan yang terbaik untuk menegakkan tulang sulbinya. Apabila makanan itu tidak dapat menegakkan tulang sulbinya, menguatkan tulang punggungnya, maka makanan itu dia tidak memiliki nilai di dalam tubuhnya meskipun dia halal. Maka dari itu tadi, maaf, meskipun dia halal. Sehingga tidak semua makanan yang halal itu baik, tergantung dari nilai gizi dan kebutuhan kita. Baik. Ini mungkin poin sebelum terakhir ya. Sudah jam setengah kita ini. Ternyata panjang juga ya bahasannya, ngapunten ya teman-teman ya. Ini mungkin poin yang cukup penting juga yang perlu saya sampaikan. Ketika kita sudah berbicara tentang penyebab penyakit, maka kita harus tahu bagaimana cara kita membuat pertahanan tubuh. Karena penyakit itu bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari alam. Contoh misalnya yang dari alam, dari medis ya, itu ada influenza, kemudian ada
herpes zoster, kemudian ada varicella zoster, kemudian nanti ada penyakit yang menyebabkan campak, menyebabkan cacar, menyebabkan rabies, dan seterusnya. Maka kita harus menciptakan kekuatan dari 3 organ kita, teman-teman. Yang pertama adalah paru-paru. Ya, ingat teman-teman, saya kasih bocoran, paru-paru ini organ lembab, tidak suka kering. Ya, tidak suka kering. Maka sahabat-sahabat saya sesama laki-laki suka sepak bola ya. Kalau teman-teman bermain di lapangan yang berdebu, tolong banyak minum air putih dan rajin-rajin olah nafas. Karena debu itu kering dan dia akan menyebabkan paru-paru menjadi kotor dan kering. Tanda-tandanya paru-paru dan limpa nanti kotor dan kering adalah kakinya dalpak. Apa ya dalpak? Teman-teman tahu dalpak nggak? Jadi kakinya itu flat Enggak. ya. Jadi kaki flat itu teman-teman itu ada lemah limpa paru. Ini kalau ada yang anak-anaknya sudah flat kakinya itu sudah ada Flat itu bahasa bukan Pak. PR. Gimana? Flat itu bahasa bukan Pak. Flat itu gimana? Ngapunten. Mohon maaf, flat itu bahasa bukan. Mohon izin suara panjenengan agak kabur di tempat saya. Boleh ditulis. Mohon Ya. maaf, flat itu basah atau tidak, Pak? Kadang kan suka ada yang tangan. Nah, kalau saya termasuk tangan yang gampang basah, Pak. Kalau Oh, baik. nggak basah sih, Pak. Flat itu basah bukan, Pak? Terima kasih. Baik. Kalau flat itu teman-teman kakinya benar-benar dalpak deh. Jadi nggak ada seperti ini ya, tumit di kakinya itu di apa namanya di bawah tumit itu kan ada seperti ini ya. Seperti sendal-sendal mahal itu. Jadi flat itu benar-benar dalpak satu kaki semuanya. Nah, kalau dia basah, jari tangan dan kaki basah, itu lemah limpa, akhi. Saudaraku itu lemah limpa. Nanti teman-teman bisa menggunakan herbal namanya huangqi. Huangqi atau astragalus, saya tuliskan saja ya. Ini rutin kami gunakan juga secara pribadi. Saya tuliskan namanya di chat ya. Ya. Nanti teman-teman bisa cari herbal ini. Ini di Shopee banyak. Ini sudah belum bisa masuk ya. Belum bisa terkirim. Saya kirimkan ke grup aja Mas ya, insya Allah ya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian teman-teman berikutnya. Sehingga nanti teman-teman perlu latihan paru-paru, olah nafas, terutama di jam-jam subuh. Ya, buka jendela sedikit ketika sudah waktu subuh, hirup udara banyak di sana. Itu sumber energi buat paru-paru kita. Ya. Kemudian yang paling penting juga, termasuk yang poin penting adalah teman-teman mungkin ya suka ngibasin kasur ya. Jadi biasanya kalau malam hari jendela sudah ditutup, mau tidur nih kan gibasin kasur tuh, ada sunnahnya 3 kali. Gibasinnya pelan-pelan aja teman-teman. Jangan dikibasin semua, kemudian selimut di apa ya, di kerap-kerap seperti ini di dalam ruangan itu. Bayangin teman-teman tidur satu malam dengan debu ruangan. Jadi kalau saya itu membersihkan kasur dalam keadaan jendela masih terbuka. Jadi kita tidur dengan udara yang tidak terlalu berdebu. Ya, ini penting buat anak-anak juga. Ya, karena kasus-kasus penyakit-penyakit paru seperti ISPA, pneumonia itu juga datang dari kamar yang berdebu akibat kibasan-kibasan orang tua sebelum tidur. Ya. Kemudian yang kedua adalah limpa. Nah, limpa ini teman-teman ini dari makanan ya. Jadi dia bisa dikuatkan dari makanan yang sehat, juga bisa dilemahkan dari makanan yang buruk. Di antara makanan yang dapat memperburuk dan melemahkan limpa adalah makanan-makanan yang kenyal, lengket, dan berpengembang, berperasa, berpengawet dalam jumlah banyak. Itu akan melemahkan limpa. Saya ulangi lagi, makanan-makanan yang sifatnya lengket, lembab, kenyal, berpengawet, berperasa, berpengembang, itu semuanya melemahkan limpa. Bukan tidak boleh ya dikonsumsi, tetapi kalau saya pribadi memang sangat jarang mengkonsumsi itu teman-teman. Bisa dihitung jari. Contoh misalnya mie. Mie itu dalam 1 tahun kadang saya nggak makan mie. Ya, saya pribadi mungkin berbeda dengan teman-teman, tapi
Itu saya ya, itu saya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa ya. Seperti itulah ya kira-kira teman-teman. Kemudian pola makan yang tidak sehat, misalnya biasanya makan 3 kali sehari, tiba-tiba nggak makan, waktunya tidak teratur, itu juga akan melemahkan limpa. Kemudian yang melemahkan limpa juga atau yang merusak limpa itu minum sebelum makan, makan sambil minum, dan minum setelah makan secara langsung. Ya, kalau bisa dijeda jaraknya supaya betul-betul diolah dulu oleh limpa dan lambung, makanan kita itu menjadi nutrisi, baru dibilas dengan air. Ya, jadi kerja limpa itu teman-teman dengan air itu mirip seperti ibu-ibu lagi nyuci piring pakai sabun nih. Kalau teman-teman nyuci piring pakai sabun sambil diguyur air, ya sabunnya hilang dulu gitu ya. Sabunnya akan hanyut. Kemudian yang terakhir adalah ginjal. Ginjal ini teman-teman berhubungan dengan kualitas sperma dan sel telur orang tua kita. Maka dari itu saya sampaikan di awal tadi, kalau kita mendapati orang tua kita yang dasarnya, mohon maaf sekali ya, tanpa mengurangi rasa hormat, misalnya kita punya orang tua yang, mohon maaf ya, yang berpenyakitan, maka kita sudah punya kualitas ginjal yang kurang sehat. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya kalau ini menyinggung, tapi ini ilmunya seperti itu. Maka teman-teman harus jaga pola makan, jaga pola aktivitas. Tanda ginjal lemah itu teman-teman rambut rontok, telinga berdenging, tulangnya gampang dibunyikan. Ya, kemudian biasanya kalau di punggung itu ada warna hitam di tulang belakang bagian bawah, itu pencernaan dan ginjal itu lemah di sana. Ya, kemudian mata rabun itu juga tanda ginjal lemah. Sering nyeri di lutut, di sendi, itu juga tanda ginjal yang lemah. Maka salah satu cara menguatkan ginjal adalah cukup minum air putih. Ya. Jadi untuk membuat imunitas yang kuat, nafas dimaksimalkan, nafas paru, perbaiki pola makan, menguatkan perut, dan cukup minum air putih, dan jangan terlalu banyak begadang untuk menguatkan ginjal. Maka akan membentuk kekebalan tubuh yang sempurna. Baik, fahami teman-teman sekalian bahwa mereka ini sering dibuat sakit oleh perasaan. Ya, ini saya buat organ hati di sini karena organ hati ini sering menjadi biang kerok teman-teman terhadap organ kita seluruhnya. Maka Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa-jiwa itu cenderung membawa manusia kepada keburukan. Dan itulah yang akan mengganggu setiap organ kita. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada sekitar, minta waktunya sekitar 10 menit. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan insya Allah. Pak, nanti PDF-nya bisa di-share nggak? Boleh, nanti Wapri aja ya, insya Allah. Terima kasih. Ya, Pak, sama-sama. Ya, nanya. izin bertanya, Pak. Ya, boleh silakan. Izin bertanya. eh kalau gini, kalau Pagina itu atau kemaluan itu gatal, itu bersih ya memang pasien ini ya, tapi kok sering gatal gitu, itu pengaruhnya apa? Selain kurang bersih, higienis gitu apa ya, Pak? Baik, barakallahu fiik. Ya, coba kita kembali ke sini teman-teman sekalian. Ini secara microsystem. Mohon izin ya teman-teman, mohon maaf. Miss V itu ada di depan sini ya. Kelihatan nggak kursor saya? Iya Iya, ya. kelihatan ya. Miss V itu kelihatan di sini. Secara hukum refleksi, refleksi itu kan artinya adalah cerminan diri ya. Kalau kita sedang berkaca kan kita sedang merefleksikan diri. Nah, di area ini terrefleksikan dari area kepala, bagian depan sini. Di sini kalau di TCM namanya titik gintang, titik ketenangan. Nah, biasanya, mohon maaf, orang-orang yang gatal misfinya dan laki-laki yang juga terkadang gatal di area genitalianya, itu ada sumbatan-sumbatan dan masalah yang ada di kepala sini. Pola pikir biasanya. Coba aja panjenengan cek, barangkali orangnya ketombean.
Kalau ketombean sih berarti eh, lebih apa ya, pola pikirnya double sesuatu lah gitu ya. Nanti masalah di pola pikirnya. Apalagi tadi sudah disebutkan dia higienis ya. Dia higienis, orangnya bersih, tetapi kok masih suka gatal di sana, dan orangnya juga bersih ya, bersih dari segala noda gitulah ya. Berarti ada masalah di kepalanya ya. Ini sama dengan pria yang tidak bisa ereksi, itu masalahnya di kepala, bukan karena dia impoten. Kalau dia nggak punya diabetes ya, itu karena di kepala. Salah satu obatnya adalah perpanjang sujud dengan menyentuhkan bagian yintang, titik yintang di sini. Ada gambaran, Om? Kurang kurang paham juga ya, Pak. Oh, baik, Gimana? baik. Kita ulangi Saya lagi. kurang paham. Itu Mm-mm. Ustaz, titik Ya, yintangnya ditempelkan di sujud ya? iya betul. Iya, Gitu. sering sujud berarti ya, Pak ya. Iya, sering sujud. Dan ditekan gitu ya Ustaz? Ditekan juga bisa, ditekan juga bisa. Terkadang juga di beberapa teknik praktis itu dia sekarang tuh ada, kalau nggak salah namanya apa ya, teknik menggunakan besi berani kalau nggak salah ya, magnet gitu. Jadi nanti diketuk di sininya sambil tidur. Yang Hmm. ngetuk nanti pasangannya ya. Kalau sudah punya pasangan, alhamdulillah. Itu Kalau belum gimana punya Ustaz? ya sendiri Getungnya nggak apa-apa. gimana? Ketuknya seperti ini. Kelihatan nggak video saya? Ada yang nggak kelihatan nggak video saya? Kelihatan ya? Kalau belum punya pasangan gimana ya, Pak? Enggak kelihatan. Kalau belum punya pasangan sendiri tidak apa-apa. Sendiri. Ya. Nah, diketuk di antara pertemuan kedua alis. Nah, sembari itu, saudari kita, sembari itu perbaiki makanannya ya. Nah, makanan-makanan yang berbumbu itu juga memberikan potensi terhadap gatalnya bagian genitalia di sebagian orang. Mohon maaf, ini BAB-nya lancar nggak nih? BAB-nya lancar. BAB lancar, Pak. Cuman BAB-nya lancar. si pasien ini kan nggak dikiranya cacingan gitu. Terus udah konsumsi obat cacing nggak juga ada sembuh gitu. Pantatnya juga gatal gitu. Gitu ya. Baik. Pantat Coba juga nanti. gatal. Entah ada antimikroba nggak? Saya kurang tahu juga kan. Mungkin darahnya kotor Bu. Nggak. Nanti Entah kita bisa keputihan, lihat saya dari tanya nggak ada Dibekan. keputihan gitu. ada keputihan ya. Kecacingan Baik. juga, minum obat cacing kan sering-sering nggak bagus juga kan Pak. Saya anjurkan untuk setengah Iya, minum betul. obat cacing itu tiap sekali sebulan, tapi nggak ada juga perubahan gitu. Baik, baik, betul. Coba teman-teman yang punten, saya coba kasih lihat satu slide kami sebentar ya. Saya coba lihat dulu ya. Jadi di kepala itu nanti mewakili semua organ kita. Bentar ya, saya coba lihatkan dulu. Di mana ya? Sebentar ya, saya coba lihatkan dulu. Ya, ini di pelatihan bekam kami ya, sebentar. Selain di Yintang tadi, nanti teman-teman bisa gunakan titik alhamah. Panjangan bisa bekam, ngapunten. Suaranya putus ya. Sebentar ya, saya coba carikan gambarnya. Untuk yang gatal-gatal di sana nanti bisa gunakan titik ini juga untuk membantu ya. Nah, saya coba izin share screen-nya teman-teman. Ya, sudah muncul? Ya udah muncul Pak. Ya udah Pak, Ya, udah kelihatan jadi Pak. Udah. kepala kita teman-teman, kepala kita ini mewakili semua organ. Kepala kita mewakili semua organ. Nah, area genitalia itu ya, selain teman-teman bisa menggunakan di titik yintang tadi di antara dua alis, teman-teman bisa gunakan di al-yafuq sini. Maaf, alhamah di sini. Di apa ya, di tempat ujung apa sih? Tubuhnya rambut kita itu ya. Ya, izin saya besarkan ini gambarnya. Ubun-ubun Nah, ya, yang ubun-ubun ya.
Boleh Gunung pun di bisa. ulu pun juga boleh Iya. disentuh karena itu hubungannya dengan usus kecil di sana. Itu Ya. Yentang itu Coba juga aja untuk sering disentuh. memperkuat ini ya Ustaz. Apa hafalan. Dulu saya itu Ya, waktu betul. kuliah saya kan nyambung sudah tua, selalu mengeluh apa sama dosen, terus dosennya bilang lamain sujud gitu. Iya, betul. Salah satunya di sana titik intan. Sebenarnya secara eh, literatur titik intan itu untuk menenangkan. Salah satunya adalah menenangkan otak Oh, kita. Nah, ketenangan otak itu akan menyebabkan sel-sel itu hidup kembali. Nah, kemudian sujud itu sebenarnya sebuah filosofi menumpahkan darah ke otak, menumpahkan hmm. darah ke otak sehingga orang-orang yang kurang hafalan, yang kurang bisa ngafal gitu, itu biasanya karena kurang darah di kepala. Sumbernya ada di limpa lambung tadi, teman-teman. Oh. Iya. Nah, untuk yang gatal tadi nanti coba bisa di sini ya. Sebenarnya kalau ada jarum akupuntur ditusuk aja teman-teman di sini. Oh, Ditusuk. Pas ditusuk di kurang ditekan terlihat Ustaz. Pas di tengah itu ya, kursornya Di, nggak kelihatan ya. di sini nih. tempat tumbuhnya Di, rambut ya Oh, Pak ya. iya. betul Itu di bagian ditekan depan. kalau ditekan nggak masalah ya Pak. Di akupresur Nggak gitu apa-apa. nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Ini saya kasih contoh Kalau nih di video saya. Ke kalau kalau diuyur-uyur. obat-obatan misalnya kalau itu di akupresur tidak ada juga Mm-mm. perubahan. Kalau obat nggak ada ya Pak ya. Misalnya obat gitu diberikan sama Eh, pasien atau salap gitu antimikroba gitu nggak ada. eh, biasanya saya dikasih antibiotik ya kalau di medis. Tapi kalau mau coba pakai sambiloto bisa. Pakai sambiloto Nah, diapain tuh Pak sambiloto. sambiloto? Diminum aja. Diminum aja. Oh diminum aja Iya. atau dicebok gitu nggak juga ya? Enggak, enggak. Nanti kalau kita yang dikhawatirkan di sana ada eh, bakteri positif ya. Kalau terlalu kena yang sifatnya antibiotik dia malah mati, malah jadi infeksi nanti bahaya. Kalau Kalau daerah anti situ dibekam nggak apa-apa ya Pak ya? Gimana? Di mana? Dibekam yang di daerah tengah itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini namanya Alhama. Di sini ada Oh, Al-Yafuq, kemudian ada Umum Mughith, kemudian ada Qomah 2 di sini nanti di belakang. Ini jadi Pak Al-Yafuq nanti di terapi yang bagus untuk pasien tersebut itu sering mengeluh gitu kan Pak. Saya juga coba nanti kasihan. coba nanti foto kansel lidahnya kita coba cek. Sepertinya sih ada disharmoni sih mungkin di atau di tulang belakangnya mungkin perlu dibenerin. Coba nanti kalau ada data tambahan nanti bisa kita lihat bareng-bareng ya insya Allah. Tapi itu belum Barakallah. menikah ya Pak ya, belum menikah. Belum menikah ya nanti ada Masih anak sesuatu gadis yang gitu. Heeh. coba nanti kita cek lagi nanti bisa dikirimkan data-data lainnya ya. Oh iya Pak ya, makasih ya Pak ya. Insya Allah. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Saya Pak izin Pak. Oh iya, masalah Bang Z. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sebelumnya saya izin bertanya, kalau suka olahraga malam, sekitar jam 1 atau pokoknya di atas jam 1 malam lah. Itu kalau main badminton terutama, itu suka keluar asap di badan tuh. Keluar asap Pak, Pak Ustadz. Iya, badan keluar asap. Nah ini keluar nih, sampai kelihatan gitu kayak bakar sate gitu. Iya, Nah iya. terus di tadi juga sambung juga, saya juga kalau tidur suka membungkur, ngorok, dan suka ya muter gitu ya, muter tidurnya nggak bisa diam gitu. Iya. Iya, masih Pak Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Uap tadi ya, nih teman-teman. Teman-teman yang pernah belajar bela diri nanti ada yang disebut dengan energi dah dan nat. Kalau orang-orang metafisika ya mungkin bilangnya energi prana gitu ya. Nah, energi ini teman-teman panas ya, sifatnya dia panas dan Bang Zini termasuk orang yang punya energi yang besar, hanya saja penyalurannya mungkin tidak tepat waktunya, misalnya di malam hari. Nah, jam 12 sampai jam 1 itu di situ masa-masa di mana tubuh itu sedang detoksifikasi besar-besaran tubuh.
dia sedang membuang racun. Seharusnya digunakan untuk istirahat ya. Nah, kemudian sering mendengkur tadi ya, itu karena kelemahan limpa tadi. Salah satunya nanti bisa diobati dengan Huang Qi. Saya coba kirimkan namanya di grup aja ya nanti. Nanti coba kirimkan di grup namanya. Eh, Dan saran berikutnya untuk Bang Zi mungkin lebih ke, ini sudah lama ya badminton di malam hari jam 1 ya. Iya, itu dari SD sih Pak. Kalau kayak gitu bagus apa enggak sih Pak? Terus bagaimana mengenalkan itu? Tepatnya adalah kita kembalikan saja ke porsi umumnya manusia fitrahnya kita kan malam hari untuk tidur ya, malam hari untuk istirahat, pagi untuk olahraga atau sore olahraga itu bagus. Mungkin saat ini Mas Z itu masih merasakan oh enak-enak aja sih di badan karena memang masih ada energi untuk menopang tubuh. Nanti suatu saat kalau sudah drop tubuhnya itu baru akan kelihatan. Ya, jadi coba kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia di mana Allah udah ciptakan malam memang untuk kita tidur gitu. Kecuali misalnya sesekali 2 kali tidak apa-apa Mas. Tapi kalau untuk rutin yang menjadikan malam sebagai waktu olahraga itu terbalik. Karena ada sistem begini secara TCM kedokteran timur itu kalau siang hari imun kita, energi kita akan membingkai tubuh kita untuk supaya tubuh tidak gampang terkena penyakit dari luar. Di malam hari, energi itu akan masuk ke dalam organ-organ, akan masuk ke dalam tubuh untuk membingkai seluruh organ kita. Nah, jikalau kita olahraga di malam hari, maka energinya akan buyar. Lama-lama kita nggak punya pertahanan tubuh alami, sehingga di sana terjadi mudah sakit bagi sebagian orang. Ya biasanya itu yang sekarang saya lihat itu teman-teman usianya masih muda tapi kelihatan tua. Bang sih masih saya lihat masih bagus ya, alhamdulillah masih segar. Saya Umur teman-teman ya teman-teman di tahun usia-usia masih 27 sampai 30 tuh kelihatannya udah tua-tua begitu. Itu karena sih ada pola yang keliru di sana. Pak Ustadz. Ya, Kurang. gitu ya Mas ya. Iya. Tapi eh, apa namanya kalau kayak gitu tuh secara medis tuh apa sih ya? Saya pernah nanya sama ya ada berapa versi ya teman ada yang mungkin kalau yang ke mistis ya ke mistis, tapi kalau ada yang jawab ada yang kayak itu lagi bakar kalori katanya. Maksud saya memang seperti sate gitu ya, dibakar Iya, keluar asap. saya kasih gambaran yang kedua, Mas. Malam itu dingin ya. Malam itu dingin. Nah, uap yang keluar itu dari dalam tubuh kita, lebih tepatnya dari energi limpa ginjal dan jantung sebenarnya. Dia mengeluarkan uap panas untuk supaya badan kita tidak terserang namanya patogen dingin. Dan patogen dingin itu berbahaya sekali. Patogen dingin itu adalah penyakit di hawa dingin. Insya Allah ya, semakin dingin hawanya itu uapnya semakin banyak keluar dari masjid. Saya dulu juga pas masih SMP tuh sering olahraga di jam 1 jam 2 Mas. Itu juga sama itu kayak kita bakar sate. Dulu kita ngiranya ini energi besar. Dan itu memang energi besar Mas. Energinya besar banget. Tetapi nanti yang kalah adalah jantung sama ginjal kita. Ya, di Tibbun Nabawi jantung itu disebut dengan organ api dan ginjal kita juga punya api. Sebelah kiri itu namanya ginjal api. Nah, api ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh kita. Ketika dia terpapar udara terlalu dingin dan bergerak, maka dia akan menguapkan panas supaya tubuh kita tetap balance. Nah, kalau energi apinya ini berkurang, maka tubuh itu akan menjadi dingin dan biasanya sih mudah drop. Nah, salah satu tanda tadi Mas bilang sering keringetan ya di tangan. Nah, itu api dari jantung sudah mulai melemah dia. Tinggal api dari ginjalnya yang masih menyala. Kalau sudah dua-duanya melemah, nanti Mas biasanya lututnya jadi sering sakit gitu. Tapi itu butuh proses memang untuk sampai sana. Nah, sebelum ke sana, ayo kita perbaiki bareng-bareng ya. Seperti itu ya, Mas ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Baik, satu lagi mungkin teman-teman. Masya Allah ini Saya sudah. Pak Ustadz mau tanya,
Bisa nggak ya kalau orang tua yang sudah pikun diperbaiki? Baik, usianya berapa nih kira-kira? Sekitar 85. 85 tahun ya. Eh, eh, Sebentar. Setelah itu apa? Dapat penyakit ini tensi tinggi, terus diopname, lalu pikun. Biasanya nggak pikun. Sebelumnya hipertensi ya? Iya, kabarnya hipertensi gitu ada saudara. Sebelumnya nggak pikun sih. Setelah pulang dari rumah sakit kok jadi pikun gitu. Baik, baik. Sebentar ya, sebentar. Baik, untuk pikun sendiri teman-teman sekalian, ya. Tentang pikun sendiri, ini sebenarnya usia ya, salah satu penyakit, bukan penyakit sih, tapi sebagian ulama mengatakan penyakit ya. Itu tidak bisa dikembalikan. Sebagian mereka tidak bisa mengembalikan, terlebih untuk yang usianya sudah tinggi. Yang kita coba lihat ini ke hipertensinya ya. Hipertensi ini arahnya kan ke jantung. Sistoliknya, diastoliknya berapa? Mungkin masih ingat. Jadi nggak begitu kemarin itu nggak begitu tanya gitu. Oke, baik. Nanti coba dicek lagi, teman-teman, sistolik itu yang 150/100 misalnya. Sistolik itu berhubungan dengan pola pikir, berhubungan dengan cara pandang hidup, berhubungan dengan perasaan. Ya, yang Sistolik itu sistolik. di atas ya, Stat. Betul, Distolik betul. yang di bawah. Oh ya. Ya. Nah, diastolik itu berhubungan dengan kekentalan darah dan kekakuan tubuh. Kalau Oh. diastoliknya tinggi, itu berarti tubuhnya kaku. Tubuh yang kaku, otak juga akan jadi kaku nanti, teman-teman. Nah, biasanya kalau di orang-orang lansia itu kalau nggak jadi apa tadi? Pikun itu jadi Parkinson, gemeter-gemeter. Jadi Padahal nanti saya hampir 90 loh. Alhamdulillah nggak pikun. Masih ingat itu kesukaan temen ibu kan jenguk waktu ibu di asrama ya, asrama putri pesantren di Padang ya. Terus nenek masih ingat kesukaan temen ibu saya itu. Padahal udah puluhan tahun gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Memang teman-teman ada sebagian orang yang, mohon maaf ya, pikun lebih awal, ada yang enggak sama sekali. Mm-mm. Tergantung memang dari izin Allah Pola di sana. makan itu juga ya, pola Sangat makannya. berpengaruh pola makan. Ya. Ini karena ini pertanyaan terakhir, saya izin memberikan ilustrasi kepada teman-teman tentang pengaruh hubungan otak dengan makanan kita. Boleh ya? Yang kita makan, teman-teman, ketika kita makan, ini akan masuk ke lambung. Di lambung akan diolah sebentar, kemudian hasilnya akan dibawa ke limpa. Limpa mentransformasikan makanan tadi atau diubah menjadi 4 cairan tadi ya. Ada cairan, ada darah, ada cairan kuning, cairan hitam, dan ada dahak. Darah ini teman-teman oleh si limpa ini dibawa ke hati, disimpan di dalam hati. Sehingga hati dikatakan sebagai banknya darah. Nah, kecukupan darah di dalam hati itu nampak pada mata yang berbinar dan kuku yang berwarna kemerahan. Jadi kalau kukunya pucat-pucat nih teman-teman, berarti darahnya kurang tuh ya. Kemudian dari hati, nanti darah dibagi menjadi 3 teman-teman. Sebagiannya dibawa ke jantung untuk disebar ke seluruh tubuh, dipompa oleh jantung. Sebagiannya dibawa ke ginjal. Dari ginjal dibawa lagi ke tulang belakang. Nah, darah di tulang belakang ini teman-teman dibagi menjadi 2. Sebagian dibawa ke otak untuk menutrisi sumsum otak, menutrisi ingatan otak, menutrisi pikiran-pikiran sel otak, dan sebagiannya lagi dibawa ke tulang sulbi menjadi sel sperma dan ke tulang sternum menjadi sel telur. Sternum tuh di sini, di tempat kalung perempuan, di situ sel telur akan dicurahkan oleh Allah ketika seseorang sedang berhubungan. Makanya Allah mengatakan yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib.
air itu akan memancar dari tulang sulbi dan turun dari at-taraib dari sini. Nah, saksi bahasan kita teman-teman bahwa makanan itu menjadi darah dan menutrisi otak. Jadi kalau makanan kita buruk, maka darah yang masuk juga akan sangat buruk sekali. Ya, maka makananmu adalah obatmu, makananmu adalah kehidupanmu. Dan darah adalah sebaik-baik perbendaharaan di dalam tubuh kita. Al-Hadits mengatakan, wa ni'mal kanzu fi badanika dam. Dan sebaik-baik perbendaharaan yang mengalir di dalam tubuhmu adalah darahmu. Jaga pola makan, jaga pola hidup agar darah itu tetap sempurna dan berwarna merah. Seperti itu. Nanti bisa diperbaiki pola makannya beliau yang mudah-mudahan masih ingat minimal dengan anak-anaknya seperti itu ya, anak cucunya. Iya, makasih Ustadz. Mungkin saya Ya, tambahkan Barakallah. sedikit yang nenek Ya, saya itu yang nggak pikun, beliau selalu mengantamkan Al-Quran setiap bulan. Jadi dia Masya Allah. terjaga mungkin ya. Baik, Masya Allah. Eh, berhubung panjenengan menyebutkan tentang Al-Quran, teman-teman ya, saya sambungkan lagi aja. Ada satu nasihat dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan man qara al-Qur'ana lam yuraddu ila ardhil umur wa dzalika qawluhu thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu qala illa alladhina qara'u al-Qur'ana qala al-Albani isnaduhu sahihun aw hasanun aw ma qarabuha. Jadi siapa yang membaca Al-Quran sejak masa muda, ya, maka dia akan dikuatkan ingatannya ketika dia azadil umur, ketika dia berada di masa tua. Dan nenek panjenengan salah satu bukti firman Allah ini adalah nyata khasiatnya. Seperti itu ya. Iya. Makasih Ustadz. Jazakallah Baik, khair. barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di malam hari yang mulia ini. Mohon maaf sekali apabila ada kekeliruan dan saya juga mohon maaf karena telah mengambil banyak sekali waktu teman-teman ya. Sehingga mengganggu waktu tidurnya, mungkin mengganggu bersama keluarga. Namun ini mudah-mudahan ada hasil yang bisa kita berikan kepada tubuh kita sehingga kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memberikan amanah terbaik untuk menjaga tubuh kita ini. Maka segala yang benar teman-teman murni datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesucian Allah, dan yang keliru, yang salah itu murni datang dari kebodohan saya dan dari gangguan syaitan. Dan saya juga masih pelajar yang sangat muda, masih kecil, masih junior yang perlu banyak belajar kembali. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama teman-teman. Terima kasih, Ustaz. Nanti materinya bisa di-share ya Ustadz. Insya Allah nanti kita Pak share. Ustadz. Di